gimana sih sejarahnya kok bisa Bali itu menjadi salah satu pulau paling diminati oleh orang-orang di dunia, dan bahkan orang-orang lebih mengenal Bali di dunia dibandingkan Indonesia. Kenapa sih Bali itu banyak mayoritas agama Hindu? Apakah penyebaran Islam atau agama lainnya itu sedikit terjadi di Bali? Sini aku spill, karena kita bakalan ngebahas tentang sejarah asal-usul Bali dan juga peranan Hindu Buddha yang ada di Provinsi Bali. Tapi sebelum lanjut, aku boleh minta subscribe, like, dan juga komennya ya, buat bisa membantu mengembangkan channel ini menjadi yang lebih baik ke depannya. Ngomongin masalah keberadaan dan juga asal-usul Pulau Bali, sebenarnya pulau ini tuh udah lama banget adanya di Indonesia. Kayak pulau-pulau yang lain juga, sekitaran tahun 2000 sebelum Masehi, Pulau Bali ini udah ada dan dihuni oleh orang-orang yang dinamakan dengan suku Austronesia. Sejarah pernah mencatat bahwa Pulau Bali itu udah pernah ada dari zaman prasejarah, mulai dari Paleolitikum, Mesolitikum, dan zaman-zaman prasejarah lainnya. Artinya, Pulau Bali merupakan salah satu pulau tertua nih di Indonesia karena memang dulunya merupakan bagian dari paparan Sunda. Jadi ada beberapa legenda yang juga menceritakan bahwa Bali ini merupakan bagian dari Pulau Jawa ataupun Pulau Sunda. Dulunya sih gitu. Kemudian ada beberapa peristiwa yang menyebabkan adanya pemisahan diri dari Pulau Bali ini, sehingga Pulau Bali menjadi pulau tersendiri nih, terpisah dari Pulau Jawa. Mungkin ada kita yang bertanya-tanya, sebelum menjadi Pulau Bali, apakah dulunya juga disebut sebagai Pulau Bali? Kok bisa disebut sebagai Bali? Apakah ada asal-usul tertentu yang menyebutkan bahwa Bali adalah Pulau Bali? Sebenarnya ada 3 sumber utama yang menyebutkan bahwa Pulau Bali itu terdiri dari 3 nama. Jadi orang-orang dulu nggak hanya menyebutkan, oh itu Pulau Bali, tapi ada beberapa istilah lainnya yang merujuk kepada pulau ini. Di antaranya ada kata-kata wali, kemudian ada kata-kata Bali, dan juga ada kata-kata yang namanya Banten. Ada beberapa bukti prasasti peninggalan dari zaman purba dulu nih yang menceritakan bahwa Bali itu juga disebut dengan sebutan Wali Dwipa, yaitu prasasti Blanjong yang menyebutkan bahwa di tahun 832 Saka atau bertepatan dengan 913 Masehi ada tulisan-tulisan di prasasti Pulau Bali itu terdiri dari nama Wali Dwipa. Kalau dikulik, Wali Dwipa ini sangat-sangat dekat dengan kata-kata bahasa India dan juga bahasa-bahasa yang berhubungan dengan bahasa Sanskerta. Di tahun 983 Masehi ada juga penemuan prasasti Oblek yang menyatakan bahwa Pulau Bali terdiri dari kata-kata Bali. Sedangkan bukti yang ketiga mengatakan bahwa di tahun 1181 Masehi menyebutkan bahwa Pulau Bali itu disebut sebagai Pulau Banten. Hal ini tuh tertulis dalam sebuah prasasti bernama Raja Jayapangus, yang kata-katanya itu sangat jelas disebutkan di sana bahwa Pinaka Pagu Pajiwaning Jiwa Wardana Ring Wali Dwipa. Jadi kayak ada penekanan kata-kata Bali di situ. Nah, eksistensi dari Pulau Bali ini baru terkenal di abad ke-16, geng, yaitu ketika ada seorang pelaut dari Belanda yang menjelajah Nusantara. Pelaut ini bernama Cornelis de Houtman. Jadi kalau kalian ingat dengan kisah Cornelis de Houtman, dia adalah salah satu pelaut Belanda yang datang ke Nusantara. Kalau kita kulik, Cornelis de Houtman ini adalah salah satu Cornelis yang terbunuh oleh seorang Laksmana Malahayati di Laut Ujung Bate yang terletak di Provinsi Aceh. Sebenarnya, geng, Pulau Bali ini juga nggak lepas dari adanya peranan-peranan pedagang, baik itu dari India, Cina, dan juga beberapa negara lainnya. Ini tuh yang memunculkan adanya peredaran-peredaran agama Hindu Buddha yang ada di Bali. Anyway, kita flashback sedikit tentang sejarah Bali, di mana ada pengaruh-pengaruh Hindu Buddha yang ada di Bali. Karena ini dikhususkan memang ada pengaruh kerajaan-kerajaan Nusantara. Salah satunya adalah kerajaan Majapahit. Sejarah pernah mencatat bahwa tahun 1 sampai 500 Masehi merupakan akhir dari zaman peradaban prasejarah yang ada di Pulau Bali. Kok bisa ini terjadi? Yaps, karena memang kedatangan-kedatangan kerajaan-kerajaan dan pengaruh-pengaruh agama yang ada di Nusantara, akhirnya orang-orang di Bali yang awalnya menganut sistem dinamisme, animisme, dan sebagainya, mereka tuh mulai beralih untuk mencari jejak jati diri melalui agama. Misalnya salah satunya adalah pengaruh Hindu. Tahun 1343 adanya pengaruh dari perluasan wilayah yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit di bawah koordinasi dari Pati Gajah Mada, membuat adanya kerajaan-kerajaan yang muncul di Pulau Bali ini. Salah satu kerajaan yang muncul pada tahun 1343 ini adalah Kerajaan Bedahulu, atau orang-orang sering mengenal dengan Kerajaan Bedulu. Awalnya Kerajaan Bedulu ini memang kerajaan tertua yang ada di Bali. Nah, karena memang ekspansi yang dilakukan oleh Gajah Mada membuat Raja Bedahulu ini merasa kayak terancam gitu sama kedatangan dari pasukan Gajah Mada. Alhasil terjadilah peperangan, Kerajaan Bedahulu kalah dalam pertempuran
pertarungan ini, sehingga Pati Gajah Mada bisa menguasai dari tanah Bali. Nah, karena memang perlawanan yang menimbulkan Bedulu ini kalah, akhirnya kawasan tanah Bali itu dikuasai oleh Pati Gajah Mada. Otomatis kerajaan Majapahit luas sampai ke Pulau Bali. Karena memang seiring perjalanan waktu, setelah adanya kerajaan Bedulu, maka muncullah kerajaan kedua yang ada di Bali, yaitu kerajaan Gel-Gel, yang dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Anggra Samprangan. Periode kerajaan Gel-Gel ini terjadi di tahun 1440 sampai dengan 1550. Nah, pada periode kerajaan Gel-Gel ini ternyata Raja Raden Anggra Samprangan ini tidak mampu mengelola dengan baik kerajaan yang ada di sana, sehingga rajanya itu diganti dengan Dalem Ketut Ngulesir. Seiring perjalanan waktu, terjadi beberapa pemberontakan perang saudara yang terjadi di dalam kerajaan-kerajaan yang ada di Bali, sehingga muncullah kerajaan ketiga, yaitu kerajaan Klungkung. Di kerajaan Klungkung ini ada prosesi balas dendam yang terjadi antara keturunan asli dari kerajaan Gel-Gel yang dulunya itu ayahnya telah dilengsarkan, dan akhirnya memunculkan putra mahkota yang mengaku bahwa oh, ini jelas kerajaan ayah saya, jadi saya yang benar-benar harus bisa memimpin dari kerajaan ini, sehingga membuat kerajaan Gel-Gel yang dulunya dipusatkan di Gel-Gel, maka muncullah sebuah kerajaan baru, yaitu kerajaan Klungkung, karena memang hasil dari peperangan yang memenangkan satu pihak. Sehingga dari awalnya kerajaan Bali berpusat di Gel-Gel, akhirnya dipindahkan nih ibu kotanya ke Klungkung, dan jadilah kerajaan Klungkung sebagai kerajaan ketiga yang ada di provinsi Bali, merupakan salah satu kerajaan paling besar yang ada di Pulau Bali. Muncul pertanyaan, kok bisa sih di Bali banyak agama Hindu? Apakah tidak ada pengaruh Islam sama sekali? Sebenarnya geng, sebelum adanya ekspansi wilayah Islam yang dilakukan oleh beberapa kerajaan kayak kerajaan Demak, kemudian kerajaan Samudra Pasai di Aceh, Pulau Jawa, terlebih dahulu mangkraknya kerajaan Majapahit yang ada pada zaman dahulu itu membuat orang-orang Majapahit yang menganut agama Hindu merasa kayak terancam. Oh, karena memang kita udah terancam kalah, alhasil orang-orang dari kerajaan Hindu ini pindah ke Bali. Artinya apa? Kayak mereka tuh udah buka cabang di Bali. Jadi merasa bahwa Bali adalah tempat yang aman untuk mereka berlindung. Itulah sekilas dari asal-usul Pulau Bali. Kalau kalian mendapatkan informasi menarik dari channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya.